Adam, wa Adam min turab, dan Adam diciptakan dari tanah, naik ke atas tanah, berjalan di atas tanah. Pada akhirnya kita akan masuk ke lubang tanah, kita akan ditimbun tanah dan akan dimakan cacing wasp. Nanti kalau ada tetangga, kawan, jamaah, jiran, satu kantor, satu sekolah sombong, sampaikan ucapan Somad ini. Bro, ada salam dari Ustaz Somad. Apa kata dia? Kau dari tanah dan akan mati masuk lubang tanah dan akan dimakan cacing tanah. Istrimu akan menjual tanah. Betul, Bu? Betul kata mereka. Cerita. Apa ceritanya? Grup WhatsApp caci maki, sumpah serapah. Alumni sekolah pecah belah. Satu kasur, dua mimpi. Istrinya beda, suaminya lain cerita. Yang menang tertawa bangga, yang kalah jangan putus asa. Ustaz Somad enak aja ngomong begitu. Ustaz kan gak ikut. Saya memang gak ikut, tapi saya jurkam. Beberapa jagoan saya tumbang juga. Bagi saya kemenangan adalah prinsip. Kemenangan adalah memperjuangkan nilai. Maka ketika orang memperjuangkan nilai, nilai tidak pernah kalah. Kalaupun ada kekalahan, itu dalam pandangan manusia. Betul? Maka kita tatap ke depan. Apa yang perlu kita lakukan? Yang kalah, yang belum beruntung, tetap semangat. Kita perjuangkan nilai-nilai kebaikan dan kebenaran. Siap? Insya Allah. Adapun yang diberikan Allah amanah kemenangan, maka sesungguhnya kemenangan yang hakiki bukan menang pilkada. Kemenangan hakiki adalah ketika bisa memperjuangkan amanah yang sudah diberikan rakyat, menjadi pemimpin yang adil dan amanah di hadapan manusia dan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan semua saudara-saudara kita, tidak hanya di tempat saya menyampaikan tausiah, dari Sabang sampai Papua, semuanya menjadi pemimpin yang adil dan amanah, insya Allah. Amin ya Rabbal. Jangan kita habiskan energi kita untuk mencaci maki, sumpah serapah, habis suara, habis tenaga, habis keringat, sementara kita lupa sholat dan membaca Al-Quran. Padahal yang kita bawa nanti mati bukan sumpah serapah, caci maki di grup WhatsApp. Ingat Bapak Ibu, yang garang, yang seperti singa, yang seperti apa lagi ya, menyala di grup-grup WhatsApp, di internet, komen-komen di Instagram, di YouTube, nampaknya seperti jagoan. Itu kalau pas ketemu ternyata seperti kucing Anggora. Ustaz kok tahu? Saya sudah praktekkan. Dari mana datangnya cinta? Dari FB turun ke WA. Dari mana datang kecewa? Pas jumpa orangnya beda. Nampaknya seperti harimau. Begitu gue tatap muka, Hello Kitty. Jadi kesimpulan saya tentang pilkada, jangan habiskan energi untuk sumpah serapah bertukar kata, tapi mari kita jaga. Yang lalu biarkan berlalu, akan datang kita tatap menuju masa depan yang lebih baik, insya Allah. Memang Pak Ustaz enak saja ngomong begitu. Ustaz kan gak merasa dicaci maki, disumpah serapah, diejek-ejek di internet. Aku juga merasakan yang sama, Besti. Bukan cuma kalian saja. Iya, tapi Ustaz Somad kan sibuk, nggak sempat membaca. Saya juga baca, screenshotnya saya simpan. Kalau kita ikut caci maki, sumpah serapah, kalau dia ucapkan binatang lalu yang keluar dari mulut kita kebun binatang, kalau dia marah-marah kita juga marah, lalu apa beda kita dengan dia? Betul? Maka kita bersihkan hati. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya,
Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihah. Melawan orang yang emosi tidak pernah menang. 1000 kata, dia tambah 1001 kata. Kita lawan dengan diam, dia ngomong terus. Kita ngomong, dia pakai toa. Tidak akan pernah menang. Kita lawan dengan keras, dia lebih keras. Kita lawan dengan lembut, dia bilang kita takut. Maka yang paling aman adalah anjing menggonggong kapilah. Kita bilang begitu sama dia, kita caci maki, dia sumpah serapah, lalu kita bilang, saya nggak akan melawan kamu. Anjing menggonggong kapilah berlalu. Apa? Kau bilang aku anjing? Nggak akan pernah selesai. Jangan pernah berusaha berdamai dengan orang. Jangan pernah berusaha untuk mendamaikan diri dengan orang. Damaikanlah diri dengan diri sendiri. Ustadz Abdul Somad sedang berusaha berdamai dengan dirinya sendiri. Caci maki, sumpah serapah, kalau kita teruskan, kalau kita menyimpan dendam, menyimpan amarah, menyimpan sumpah serapah, menyimpan caci maki, apa beda hati kita dengan tong sampah? Ustaz selalu mengatakan bersihkan hati dari apa? Dari hasad dengki. Bersihkan hati dari apa? Dari caci maki. Ini nampaknya layar sudah mati. Bersihkan hati, dia muncul lagi. Maka bersihkan hati. Ustaz Abdul Somad, kenapa saya selalu mengingat kata-katanya yang menyinggung perasaan saya, menyakiti hati saya, menusuk dalam lubuk jantung yang paling dalam? Biasanya kalau cawan, mangkok, cangkir, itu di dalamnya ada kotoran, sampah, asbak, debu, maka sucikan, bersihkan. Seenak apapun kopi, kalau kita tuangkan di cawan yang kotor, bisa kita minum? Nggak bisa. Ini kopi kualitas high quality. Ustaz Somad tolong minum kopi ini. Ini kopi juara musabaqah kopi internasional. Dituangkan di cawan bekas asbak. Begitu diminum, gimana rasanya Pak Ustaz? Rasa asbak. Tapi kalau kita cuci di air terjun yang bersih, mesinnya masih hidup. Setelah itu baru kita tuangkan, barulah kita bisa menikmatinya. Maka bersihkan hati kita. Ustaz Abdul Somad, dia kotor, dia jahat, dia caci maki, dia sumpah serapah. Kalau tahu dia kotor, dia jahat, dia caci maki, dia sumpah serapah, kenapa kau masih menyimpan gambarnya, menyimpan kata-katanya, menyimpan screenshotnya di dalam hati? Buang dia jauh-jauh. Ustaz ngomong begitu, kemarin kami lihat di postingan Instagram Ustaz posting, sudah kuhapus. Kalau begitu Ustaz sudah membersihkan hati Ustaz, mereka yang minta. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya sebelum datang kemari berusaha untuk membawa sorban. Saya pesan ke istri saya, bawakan sorban yang paling bagus. Aku akan datang menjumpai saudaraku di wilayah timur Indonesia, di Halmahera Tengah. Sampai kemari sorban itu tidak dipakai, diganti dengan sorban yang baru. Siapkan pakaian, baju putih, supaya aku bisa bertemu dengan saudaraku di wilayah timur Indonesia, di Halmahera Tengah. Sampai kemari diganti dengan baju hitam. Apa maknanya? Untuk apa kau Abdul Somad pakai baju putih kalau hatimu hitam? Lebih baik kau baju hitam tapi hatimu putih. Masya Allah. Enggak ada yang ngajari saya ngomong begitu. Saudara yang dimuliakan Allah, saya tahu ini panitia mau ngasih tahu karena Ustaz Somad itu ceramah di mana-mana bajunya putih terus, sampai di komen jamaah nggak pernah ganti baju. Nah, kan nanti jamaah muda kalau mau nyari ceramah Ustaz Somad di Bumi Fagu, Ustaz Abdul Somad waktu ceramah di tempat kami ini di Weda pasti. Kenapa? Bajunya hitam. Masya Allah, hitam-hitam setampuk manggis, sudah hitam pandang manis. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini bumi yang sudah diinjak. Kaki Abdul Somad, kaki kanan, kaki kiri sudah menginjak bumi ini. Ini buminya subur sekali. Dari mana Ustaz melihat subur?
Tadi begitu dibawa oleh Bapak PJ Bupati, sampai kami melihat kiri kanan, saya lihat pohon kelapa tinggi menjulang ke atas, tidak beraturan, tumbuh sendiri kelihatannya. Sampai ke atas pentas ini juga kelihatan subur bunga-bunga, hijau, merah, kuning, harum semerbak, luar biasa. Jadi kalau ada orang mengatakan Indonesia gemah ripah loh jenawi, tongkat dan batu jadi tanaman, utayan zabrat katulistiwa, di atas tanahnya subur, kebun kelapa, kebun sawit, tanam tanaman, sayur-sayuran, rumput jangan tanya lagi. Ini di atas tanahnya. Bagaimana dengan di dalam tanahnya? Di dalam tanahnya juga luar biasa. Saudara-saudara kita dari Manado datang kemari, saudara kita dari Ambon datang kemari, saudara kita yang ada dari Buton datang kemari. Karena prinsip manusia, di mana ada gula, di situ ada semut. Kenapa semua datang kemari? Karena di sini ada nikel. Banyak kota-kota tempat pengiriman uang, transfer. Kenapa? Karena sumber uang dari dalam tanah, dikirim pekerja-pekerja dari kampung halaman mengirimkan uang. Maka ini negeri yang penuh dengan keberkahan. Mudah-mudahan Allah menjaganya sampai hari kiamat insyaallah. Walau anna ahlal qura amanu, kalau penduduk Halmahera ini amanu, beriman kepada Allah, wattaqau, takut kepada Allah, la fatahna alaihim barakat, kami bukakan barokah minas sama, dari langit. Saya berapa kali diajak sholat istisqa, minta hujan. Saya undangan maulid Nabi datang, Isra Mi'raj datang, nuzul Quran datang, halal bihalal datang, menyambut 1 Muharram datang. Tapi undangan minta hujan belum pernah saya datang. Sekalipun saya nggak mau jadi imam khotib minta hujan. Kenapa? Karena kalau hujannya nggak turun, nanti saya dipersalahkan. Enggak pernah saya datang. Tapi ketika diwawancarai wartawan, jawaban saya enggak gitu. Ustaz Abdul Somad kenapa enggak pernah datang ketika diajak untuk minta hujan ketika asap sedang menyapu Pulau Sumatera? Kenapa Ustaz enggak mau? Karena yang bakar hutan ikut sholat bersama saya enggak mau. Oh, itu jawaban politis saya. Sebetulnya jawabannya bukan itu. Iya, saya diminta. Pas hujannya enggak turun, yang disalahkan imam. Padahal yang salah makmum. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kami di Sumatera sholat minta hujan, tapi di Weda, betul, malah berdoa supaya jangan turun hujan. Tadi turun hujan untuk menyejukkan kita, diberinya kesempatan sejenak supaya Ustaz Somad sampai tabligh akbar. Di mana-mana saya tausiah itu sejam, tapi khusus di Halmahera Tengah ini waktunya tidak sejam, sementara hujan turun. Begitu hujan turun, langsung kita pulang. Shadaqallahul adzim. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi kalau mau bumi ini tetap berkah, syarat yang pertama adalah jaga persaudaraan. Kumpul keluarga, halteng bermunajat bersama, kumpul basudara. Su satu, udara perut, saudara satu perut. Saya dengan bapak satu perut, saya dengan ibu satu perut. Betul? Kok betul? Saya dari perut ibu saya di Pulau Sumatera. Kenapa saya dengan ibu bisa satu perut? Kenapa saya dengan bapak bisa satu perut? Karena kalau diurut ke atas, ibu, bapak, saya, kita semua basudara satu perut. Karena kita lahir dari perutnya Siti Hawa, istrinya Nabi Adam alaihissalam. Yang nggak ngaku dari Hawa berarti dari monyet. Maaf, jangan tersebut. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mau putih, mau hitam, mau ganteng, mau mancung, mau pesek, mau tinggi, mau pendek, semuanya berasal dari perutnya Hawa, dan Hawa dari Adam. Adam diciptakan dari tanah. Ini yang kaya-kaya di sini, di Weda, di Gita, orang kaya. Ada yang diciptakan dari emas. Mohon maaf, tolong angkat tangan yang tercipta dari nikel. Ustaz Somad,
Aku bukan diciptakan dari tanah, aku dari nikel. Berarti kau Robocop. Aku dari besi, berarti kau Transformer. Kita semua diciptakan dari tanah. Kullukum min Adam. Semua kamu diciptakan dari Adam. Wa Adam min turab. Dan Adam diciptakan dari tanah. Naik ke atas tanah, berjalan di atas tanah. Pada akhirnya kita akan masuk ke lubang tanah. Kita akan ditimbun tanah dan akan dimakan cacing wasp. Nanti kalau ada tetangga, kawan, jamaah, jiran, satu kantor, satu sekolah, sombong, sampaikan ucapan somad ini. Bro, ada salam dari Ustaz Somad. Apa kata dia? Kau dari tanah dan akan mati masuk lubang tanah dan akan dimakan cacing tanah. Istrimu akan menjual tanah. Betul, Bu? Betul kata mereka. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya nggak percaya Ustaz Somad. Masa manusia ini diciptakan dari tanah? Kalau diciptakan dari tanah, berarti sifatnya semua sama. Tanah itu di bawah, tanah itu rendah, tanah itu diinjak-injak, tanah nggak ngelawan. Kenapa teman saya ini bawaannya ngelawan, sombong, angkuh? Karena dia diciptakan dari tanah sengketa. Kawan saya ini Pak Ustadz, beban hutangnya ke saya, beban hidupnya ke saya, beban keluarganya ke saya. Kenapa dia selalu menimpakan beban itu ke saya? Karena memang dia tercipta dari tanah timbun. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz Abdul Somad enak ngomong begitu. Katanya kita diciptakan dari tanah, kita ini rendah, kita ini hina, kita ini di bawah. Ustaz Somad sendiri di atas. Ustaz Somad sendiri berada di samping Bapak PJ dengan meja yang sangat tinggi. Bapak Ibu penasaran nggak meja ini tinggi? Habib Rifki Al-Hamid tadi nanya, Pak Bupati kenapa meja ini tinggi? Kata Pak Bupati, ini settingnya mestinya pakai kursi kita tadi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz Somad enak ngomong begitu, dia katakan manusia ini ciptaan sama, tapi kenapa dia sendiri tempatnya tinggi? Bukan permintaan saya, ini panitia yang buat. Kenapa Ustaz Abdul Somad dikelilingi bunga-bunga, berada di atas pentas, pakai karpet merah, dimuliakan dan dihormati? Ini di atas ini nggak lama, nanti sampai waktunya habis turun. Buktinya Habib Rifki naik ke atas, turun. Pak PJ Bupati naik ke atas, turun. Ustaz Somad, turun. Nanti setelah kami turun semua, silakan naik. Selesai acara, protokol menutup acara. Demikianlah tausiah ini. Lalu saya nggak mau turun. Datang panitia dan Satpol PP. Mohon maaf Ustaz, acara sudah selesai. Nggak mau turun. Semuanya akan berakhir, guys. Cerita berubah. Setiap masa ada tokohnya, setiap tokoh ada masanya. Setiap zaman ada orangnya, setiap orang ada zamannya. Semua berganti dan berubah. Yang tidak berubah itu cuma satu, perasaan aku ke kamu. Perasaannya apa? Basudara. Basudara di bumi. Falcilno weda. Bersaudara sampai ke surga insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Mau Bapak menerima saya sebagai saudara? Mau Ibu menerima saya sebagai saudara? Alhamdulillah. Coba kalau ada di antara tadi yang ngomong mau. Tidak. Langsung saya minta ke kameramen, tolong edit. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, syarat bersaudara itu apa? Tidak melihat kaya atau miskin, tidak melihat pejabat atau rakyat jelata, tidak membedakan antara diplomat, pejabat, penjual tomat, Ustaz Somad. Semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul? Bahkan bersaudara tidak membedakan agama. Ketika kita sampai ke tengah laut, tiba-tiba ada kapal yang tenggelam, na'udzubillah. Ketika kita akan menolong, kita langsung tarik tangannya, kita tolong naik ke atas. Apa kita tanya dulu? Islam? Ya, tolong. Islam? Enggak, mampus. Kita tidak disuruh untuk menolong orang yang berbeda agama, satu agama,
La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Kalau mereka tidak memerangi kamu, wa lam yukhrijukum min diyarikum, tidak mengusir kamu dari kampung halaman kamu, mereka tidak membunuh kamu, mereka tidak menghalau kamu, antabarruhum, maka kamu balas mereka dengan perbuatan baik, wa tuqsitu ilaihim, bersikap adillah kepada mereka. Maka kita semua bersaudara. Siap bersaudara? Insya Allah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habibi, salam alaika. Salawatullah alaika. Kenapa Ustaz Abdul Somad tiba-tiba solawat? Karena saya lihat ada pembagian kue kotak. Kalau saya terus ceramah, dia takut salah bagi. Nah, makanya saya solawat biar supaya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama syarat bersaudara, kita sadar bahwa asal kita satu. Karena kalau kita merasa kita lebih mulia, saya lebih hebat, saya lebih tinggi, saya lebih agung, saya lebih. Tapi Ustaz Somad kan punya kelebihan, ya, saya lebih hitam. Tapi Ustaz Somad kan punya kelebihan, ya, saya lebih kurus. Tapi Ustaz Somad kan punya kelebihan, ya, saya lebih pesek. Jangan pernah melihat lebih diri. Lihat kelebihan orang, sadari kekurangan diri. Lihat kehebatan orang, sadari kekurangan diri kita. Barulah kita bisa bersaudara. Kira-kira jurus yang pertama ini bisa? Insya Allah. Yang kedua, apa? Supaya kita ini bisa bersaudara. Bahwa tempat manusia ini silap, salah, khilaf. Kullu bani Adam, semua manusia ini khata'un, salah. Jangankan kita, Nabi Adam ketika diperintahkan Allah, la taqraba hazihi syajarah, jangan dekati pohon ini, fatakuna minadh zalimin, nanti kau jadi orang zalim. Dia silap, dia khilaf, dia salah, tapi dia kemudian memperbaiki salahnya dan berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kue kotaknya diambil, plastiknya tutupkan ke kepala. Mana tahu persiapan hujan nanti. Boleh kami makan kuenya Pak Ustadz? Boleh. Kalau kotaknya kurang, itulah tempatnya sifat khilaf dan silap manusia. Kita maafkan. Mudah-mudahan diganti Allah dengan yang lebih baik nanti insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semua manusia ini pernah silap salah. Apakah Ustaz Somad juga pernah silap dan salah? Jaga juga lah perasaan saya. Abdul Somad pernah silap, Abdul Somad pernah salah, lalu minta maaf. Makanya kita diajarkan istighfar, minta ampun dosa. Kita meminta kepada Allah 8 permintaan antara 2 sujud. Rabbighfirli, warhamni, wajburni, warfa'ni, warzuqni, wahdini, wa'afini, wa'fu anni. Apa itu maknanya? Waghfirli, ampunkan saya. Wa'fu anni, hapuskan. 8 permintaan kepada Allah. Tapi sekadang banyak orang ketika sedang sholat itu dia nggak ingat 8 permintaan itu, karena dia sama seperti dapat bakwan panas. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Renungkan, inilah sholat yang paling panjang permintaan. Saat tegak tidak ada permintaan. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Tidak ada permintaan.
Tapi ketika sedang duduk di antara dua sujud, waktu sujud nggak ada permintaan Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Waktu ruku tidak ada permintaan Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Tapi duduk antara dua sujud, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Banyak orang yang nggak ingat apa yang diucapkannya waktu duduk antara dua sujud. Waktu ditanya temannya, kata Ustaz Somad 8 yang diminta, kau berapa minta? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa orang pernah silap, pernah salah, lidahnya kesleo, matanya salah pandang. Ustaz Somad, dia sering sekali melihat saya. Terus lama-lama saya perhatikan, rupanya dia bukan melihat saya, terus melihat istri saya. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala silap salah kita semua, insyaallah. Amin ya rabbal. Kenapa mata Ustaz Abdul Somad itu kalau menghadap ke sana begini? Lampunya terang sekali. Kalau begitu kita matikan? Jangan. Karena kalau lampunya dimatikan, nanti pas di syuting muka saya hitam. Apa kata orang? Oh, memang Ustaz Somad itu Ustaz sesat, mukanya hitam. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syarat bersaudara yang pertama sadari bahwa asal kita sama. Yang kedua sadari bahwa kita tempatnya silap, salah dan dosa. Kalau ada orang yang berkata, saya nggak pernah silap, saya nggak pernah salah, saya nggak pernah berdosa, berarti saat itu dia sedang silap, salah dan dosa. Maukah Bapak Ibu selama mendengarkan tausiah Abdul Somad melalui internet, melalui YouTube, melalui Instagram, melalui TikTok, melalui Facebook, melalui kiriman, share kawan-kawan Instagram, selama saya menyampaikan tausiah ada yang menyinggung perasaan Bapak Ibu, maukah Bapak Ibu memaafkan saya? Saya sakit kali hati saya mendengar ceramah Ustaz Somad. Yang mana? Yang dia bilang skincare wajah putih, leher hitam. Saya nggak ada niat menyindir Bapak Ibu. Karena kebetulan saya ngomong, kebetulan banyak orang. Ketika saya cerita tentang narkoba, pecandu narkoba tersinggung. Saya cerita tentang zina, pezina sakit hati. Saya cerita tentang skincare, yang sakit tersinggung. Jadi yang paling enak cerita tentang apa? Tentang mati. Karena orang mati nggak tersinggung. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kalau memang kita bersaudara, watawasau bil haq, watawasau, ini benar, ini salah. Jangan zina, jangan narkoba, jangan sabu-sabu, jangan makan pil anjing gila, jangan pakai buah kecubung, jangan hisap ganja. Apakah ada yang tersinggung? Yang tersinggung, kasih tahu ke panitia. Kami sudah siapkan nomor BNN, Badan Narkotika Nasional. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kalau bersaudara, kita mesti saling ingat mengingatkan. Bapak PJ Bupati Halmahera Tengah mengingatkan dengan cara apa? Dengan lisan Ustaz Abdul Somad. Mari kita saling mengingatkan. Ini rumah saya. Pesta narkoba pakai uang saya, sabu-sabunya pakai duit saya. Kalau hancur yang hancur saya, kenapa urusan kamu? Kenapa kamu ikut urusan saya? Masya Allah, so sweet Habib. Sepayung berdua nih. Sepayung berdua. Habib Rifki Al-Hamid, dalam darah dirinya ada darah Nabi Muhammad SAW. Yang layak itu saya yang memayungi beliau, tapi justru beliau yang datang memayungi saya. Kita doakan Habib Rifki Al-Hamid sehat badan, murah rezeki. Beliau sedang bangun pondok pesantren Ar-Rahmah, letaknya di pinggir pantai. Duit hasil lelang baju tadi semua itu dipakai untuk pembangunan pondok pesantren Ar-Rahmah di Ambon. Bapak Ibu kirimkan anak-anaknya. Beliau alumni langsung dari Habib Umar bin Hafiz Tarim Hadramaut, Yaman. Doakan panjang umur, nanti kita bisa berangkat umroh dan langsung ke Tarim insyaallah. Amin. Umroh Akbar bersama Ustaz Abdul Somad, itu ada tulisan Umroh Akbar. Daftarnya ke Bang Juan, ada nomornya. Ongkos tanggung masing-masing. Labbaik Allahumma labbaik, labbaika la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la
syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Mudah-mudahan Allah bukakan pintu rezeki, kita bisa ke Baitullah insyaallah. Amin ya rabbal. Habib Rifki Al-Hamid, silakan duduk dekat Pak PJ. Nanti kalau hujannya lebat, saya akan datang mendekati Habib. Syukran Habib, jazakumullah khairan. Mudah-mudahan Allah berkahi umur Habib, diberikan keluarga sakinah mawaddah warahmah, anak keturunannya soleh dan solehah. Ibu-ibu yang bawa anak kecil, bawa ke dekat tenda, bawa ke dekat payung. Yang tidak yang sudah besar, nggak apa-apa, kita sama-sama basah di sini insyaallah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bersaudara, jangan sungkan untuk mengatakan ini haram, ini tidak boleh, ini menyebabkan turunnya laknat Allah. Yang penting bukan anak saya, yang penting bukan istri saya, yang penting yang mabuk bukan saya. Oh, bukan begitu, saudara. Karena kalau azab Allah itu datang, yang hancur bukan cuman kita saja, seluruh pulau ini akan binasa. Betul? Kenapa anak kamu pacaran? Kenapa anak kamu pacaran? Kenapa kamu selingkuh? Jangan urus saya, ini anak saya, ini rumah saya, yang pakai narkoba saya. Jangan urus keluarga saya, ini privasi saya. Nggak bisa begitu, saudaraku. Ini saya lihat ikan di Halmahera Tengah ini segar-segar. Pohon kelapa menjulang tinggi, berarti dekat dengan laut. Kita dekat laut. Saya lihat di Google Map, saya ketik, ternyata kita sedang berada di kanan laut, di kiri laut. Saya senang sekali, cantik, bersih lautnya. Tapi nanti malam pas mau tidur, terbayang juga, bismika Allahumma ahya wa amut. Kalau datang tsunami, amut betul itu. Makannya enak, ikannya segar, pemandangannya cantik, lautnya indah. Tapi jangan macam-macam kalau tinggal di pulau. Kalau Allah mau, ya ledakkan laut. Wa idzal biharu sujirat, ketika lautan dipanaskan. Wa idzal kawakibun tasarat, ketika planet bertabrakan. Wa idzal quburu bu'thirat, semua yang dikubur dibangkitkan. Kita akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang di Weda, di Halmahera Tengah melarang, jangan minum khamar, jangan berzina, jangan mabuk, jangan sakau, jangan narkoba, sesungguhnya dia sayang dengan kita, karena mereka menganggap kita bersaudara, supaya kita dijaga Allah, dipelihara Allah. Mudah-mudahan kita semua dijaga Allah sampai akhirnya kita semua mati husnul khatimah insyaallah. Amin ya rabbal. Satu, sadari bahwa kita asalnya sama. Dua, sadari bahwa kita ini semua punya kekurangan, punya kelebihan, banyak silap, salah, dosa. Tiga, saling menasehati dalam kebenaran, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Empat, bahwa kita semua akan mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, pejabat mati. Yang kuat-kuat ada Pak polisi mati. Ada Pak Kapolres, tentara mati. Ada Pak Dandim, Ustaz, astagfirullah. Jaga juga lah perasaan saya. Kita ulang ya, pas saya bilang Ustaz pura-pura diam ya. Ustaz, astagfirullah. Kalau saya mati, maukah Bapak Ibu saudaraku di Halmahera Tengah ini mengirimkan Al-Fatihah? Semangat sekali mereka. Maukah mendoakan Allahumma firlahu warhamhu? Apa yang dibawa kalau kita mati? Sorban kesayangan dari Halmahera Tengah tinggal, baju kesayangan dari Halmahera Tengah tinggal, semuanya tinggal. Ustaz kemana-mana bawa mikrofon, mati bawa mikrofon? Tinggal.
Yang dibawa cuman amal apa pula soman? Amal soleh yang akan kita bawa. Suami, istri, satu rumah, satu kamar, satu tempat tidur. Tapi kalau sampai masanya mati, kita akan berpisah. Betul Pak? Betul Bu? Kalau bapak meninggal, ibu mau ikut? Jangan kuat-kuat Bu, jaga juga perasaan mereka. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mana yang mengalir? Tuh anak-anakku yang ada di pondok pesantren. Kaifa halukum? Apa nama pondoknya nak? Iya. Enggak dengar saya. Insya Allah mereka yang akan bangun di tengah malam dan berdoa, Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ibu yang sudah mendaftarkan anaknya ke pondok pesantren menjadi santri, alhamdulillah. Akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, fikihnya bermazhab Syafi'i, berakhlakul karimah, topinya putih, bajunya putih, hatinya bersih. Mereka yang akan mendoakan kita kalau kita sudah mati nanti insyaallah. Tapi kalau anak-anak kita tidak kita didik dengan pendidikan agama yang baik, na'udzubillah, hancur berkeping. Gara-gara apa? Lem kambing. Gara-gara apa? Mabuk bensin. Dulu bensin untuk mobil, untuk motor. Sekarang anak-anak beli bensin, mabuk bensin. Dihirup sekarang, 3 hari lagi baru mabuk. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang akan tinggal? Baju Ustadz Abdul Somad yang dibeli, gambar Ustadz Somad dengan Habib Rifki, uangnya dibangunkan ke pesantren Ar-Rahmah Ambon. Enggak jauh. Kami mau kirimkan anak kami ke Pekanbaru Riau, jauh. Berapa jam naik pesawat? 4 jam ke Jakarta, 1,5 jam ke Riau. Tapi kalau di Ar-Rahmah Ambon, tepi pantai, cantik. Orang di tempat saya kalau mau berenang itu mesti bayar 50.000 di kolam renang. Tapi di pondok pesantren Ar-Rahmah Habib Rifki langsung keluar kelas, langsung ke laut. Silakan berenang sampai sore. Kalau ada yang mau bertobat, banyak dosa, suruh mandi tobat ke laut. Bukan cuma dosanya hilang, orangnya hilang sekalian. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua akan mati menghadap Allah. Yang sekarang nyata, mobil nyata, rumah nyata, suami nyata, istri nyata. Tapi begitu mati datang, yang nyata menjadi tidak nyata. Betul? Rumah menjadi tidak nyata, istri menjadi tidak nyata, semuanya nyata fata morgana. Sorga tidak nyata. Mana sorga? Mana neraka? Mana malaikat? Mana Tuhan? Tapi begitu kematian datang, ini alam kubur, ini malaikat maut. Makanya kalau ada tetangga kita, jamaah kita, teman kita, sahabat kita yang nantang-nantang, mana malaikat maut? Tenang bro, nanti nggak usah kau minta, datang sendiri. Mudah-mudahan kita semuanya mati dalam keadaan husnul khatimah. Akhir kalam kita ketika kita mati, yang keluar dari mulut kita adalah la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, yang terakhir, apa itu buat saudara? Kalau kita jauh, kita saling mendoakan. Doakan dia. Nikah anaknya, datang kita ke atas pentas, doakan. Barakallah lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Kamu kenapa nggak datang anaknya nikah? Sakit hati saya Pak Ustaz. Kenapa sakit? Saya yang ngantar dia ke kampus dulu. Tapi kenapa nikahnya dengan orang lain? Kenapa mental kerupuk, garing, nyaring, begitu kena air langsung letoy, loyo, lemas, lunglai. Bangkitkan semangatmu. Tapi saya ngantar dia dulu Pak Ustadz. Kenapa pas wisudanya diantar orang lain? Kenapa ke kantor KUA-nya dengan dia? Allah punya rencana yang lebih indah. Patah tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh 1000. Allah akan ganti. Mana? Belum kelihatan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakinlah rencana Allah jauh lebih indah. Betul? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau Tuhan pergi ke Madinah, jangan lupa bawa serbet.
Sudah lama Abdul Somad tausiah, hari ini kepala ditutup dengan karpet. Yang awalnya rencana untuk di bawah, naik ke atas. Ya nggak apa-apa. Mudah-mudahan Allah sebenarnya mau ngasih tahu Abdul Somad, hai Abdul Somad, kalau kau mau lihat saudaramu, kau datanglah ke Fal Cilno Weda. Kau akan melihat saudaramu di sana. Hujan tidak menghalang mereka untuk datang. Kalau ada tabligh akbar, tausiah di masjid ramai biasa. Tapi kalau ada hujan orang tetap bertahan, itu di Fal Cilno Weda insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Saling mendoakan. Itu 5 tausiah Ustaz Abdul Somad. Siapa tadi yang tausiah? Ustaz Abdul Somad. Apa yang disampaikannya? Ada 5. Apa yang 5 itu? Aku nggak ingat. Karena aku sibuk nyari. Kenapa kotakku hilang? Asal kita sama, bahwa kita semua pernah buat silap, salah dan Yang kelima, jangan lupa saling mendoakan. Doa untuk Ustaz Somad satu aja Bu. Doanya satu, matikan Ustaz Somad husnul khatimah. Kami Ustaz sesama laki-laki masa doanya cuma satu, kalau ibu-ibu satu. Tapi mau tambah doa satu lagi, ya Allah gemukkan Ustaz. Ini paling saya tausiah ini setengah jam. Ternyata tadi saya mulai jam 10 kurang 10, sekarang sudah jam 11 kurang 15. Berarti sudah hampir sejam saya berdiri. Walaupun saya nggak ngelihat jam, itu terasa dari kesemutannya. Tadi saya menduga karena hujan, karena becek, paling saya tausiah ini cuma kultum aja. Ternyata jamaah sahabat saya semangat semuanya. Mudah-mudahan Allah membalas semua kebaikan. Mudah-mudahan semua jamaah keluarganya sakinah, mawaddah warahmah, anak keturunannya soleh dan solehah. Allah jadikan hal mahera tengah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kita semua selamat dari fitnah akhir zaman. Acara belum selesai, karena kita akan munajat, berdoa, muhasabah, berzikir, dan doa akan dipimpin langsung oleh guru kita semua, Sayyidi Al-Habib Habib Rifki Al-Hamid insyaallah. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan. Puncak tabligh akbar bukan tausiahnya, tapi ada pada zikir, muhasabah dan doanya. Mari kita khusyukkan hati, kita tatap langit, memohon meminta kepada Allah, angkat tangan. Apalagi doa mustajab ketika turun hujan. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan, diperkenankan Allah Subhanahu wa taala. Banyak kata-kata saya menyinggung perasaan tidak berkenan di hati Bapak Ibu. Maukah Bapak Ibu memaafkan saya? Alhamdulillah. Terima kasih. Saya tutup dengan pantun penutup, menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan.